in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dila Zara Syafira dari kelas 1 TA dengan jurusan Teknik Elektro Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi. Saya di sini akan kembali dengan menjelaskan rangkuman materi K3 seperti yang ada di video saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang skema K3. Skema K3 sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ada safety, yang kedua ada mesin, yang ketiga ada environment, yang keempat ada material, yang kelima ada health, yang keenam ada human. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang lambang atau logo K3 beserta arti dan maknanya. Bentuk dari lambang K3 itu sendiri dilapisi oleh palang yang dilingkari oleh roda bergigi 11 berwarna hijau di atas warna dasar putih. Palang yang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi yang artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih yang berarti bersih dan suci, yang warna hijau yang berarti selamat, sehat, dan sejahtera, dan yang terakhir adalah 11 roda gerigi, 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada rangkuman materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang CPR. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas atau detak jantung karena sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang mengalami detak jantung atau pernapasannya terdapat 7 prinsip dasar dalam CPR. Yang pertama, danger. Yang kedua, respond. Yang ketiga ada shout for help. Yang keempat, airway. Yang kelima, breathing. Yang keenam, circulation. Pada pembahasan berikutnya, saya akan kembali membahas tentang AED atau yang biasa disebut Automated External Defibrillator. AED adalah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan detutan listrik untuk membalikan irama jantung jika diperlukan. Alat ini juga berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung, dan AED juga memungkinkan lebih banyak orang untuk merespons keadaan darurat medis dimanapun dan kapanpun defibrilasi diperlukan. Berikutnya, saya akan menjelaskan jenis AED berdasarkan jenis gelombangnya. Yang pertama, AED monophasic dan juga AED biphasic. Pada rangkuman materi terakhir kali ini, saya akan menjelaskan tentang fire safety and firefighting. Fire safety adalah serangkaian tindakan pencegahan, prosedur, dan langkah untuk menghindari kebakaran dan meminimalkan risiko. Sedangkan firefighting adalah sistem dan praktik aktif untuk mendeteksi dan mengendalikan serta memadamkan api yang sudah terjadi menggunakan alat seperti hydrant, APAR, dan lain-lain. APAR sendiri adalah alat pemadam api yang berbentuk tabung berisikan bahan kimia yang ringan dan mudah diinjil serta dibawa kemana-mana, serta mudah untuk dioperasikan oleh satu orang, dan juga APAR biasanya hanya berukuran sekitar 0,5 hingga 16 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualifikasi kebakaran berdasarkan tingkat kelasnya. Yang pertama ada kelas A, yaitu kebakaran pada benda padat kecuali logam. Yang kedua ada kelas B, kebakaran pada benda cair dan gas, yaitu data. Dan yang ketiga ada kelas C, yaitu kebakaran pada peralatan listrik yang bertegangan tinggi. Dan kelas D, yaitu kebakaran pada benda logam. Dan yang terakhir ada kelas K, yaitu kebakaran pada minyak jelantah dan lepas. Dan yang terakhir pada penjelasan materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang
tabung apar. Isi tabung apar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama terdapat air, kedua foam, ketiga dry powder, keempat CO2, kelima dan yang terakhir ada gas hawa. Sekian pemaparan materi dari saya tentang rangkuman materi K3, yaitu tentang definisi AED, K3, CPR, dan Fire Safety and Firefighting dari saya, Ira Syafira, dari kelas 1 PAA, jurusan Teknik Elektro dan Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!